Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winta Febrianti dari Lokal PAI 5I, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS Usul Fikih dengan materi yaitu istihsan, di mana pembahasannya apa saja definisi-definisi tentang istihsan, bagaimana bentuk atau macam-macam dari istihsan, bagaimana kehujahan istihsan, dan bagaimana dasar hukum istihsan. Langsung saja. Menurut bahasa, istihsan artinya menganggap sesuatu itu dari baik, memperhitungkan sesuatu baik, mengikuti sesuatu yang lebih baik, atau mencari yang lebih baik untuk diikuti. Menurut istilah ulama usul fikih adalah berpalingnya seseorang mujtahid dari tuntutan kias yang jali atau nyata kepada tuntutan kias yang khafi atau samar, atau dari hukum kulli atau umum kepada hukum istitnaini atau pengecualian. Ada dalil-dalil yang menyebabkan dia mencela akalnya dan memenangkan perpalingan ini. Imam Al-Badawi. Adapun As-Sarakhsi menyatakan istihsan itu berarti meninggalkan kias dan mengamalkan yang lebih kuat dari itu, karena adanya dalil yang lebih kuat dari itu yang menghendakinya serta lebih sesuai dengan kemaslahatan umat manusia. Secara etimologi, istihsan berarti menyatakan dan meyakini baiknya sesuatu. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama usul fikih dalam mempergunakan lafal istihsan. Adapun pengertian istihsan menurut istilah, sebagaimana disebutkan oleh Abdul Wahab Khalaf, istihsan adalah berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan kias yang jelas kepada ketentuan kias yang samar, atau ketentuan yang umum kepada ketentuan yang sifatnya pengecualian. Karena menurut pandangan mujtahid itu adalah dalil yang lebih kuat yang menghendaki perpindahan tersebut. Dari pengertian tersebut jelas bahwa istihsan ada dua, yaitu menguatkan kias khafi atau kias jali dengan dalil. Misalnya, menurut ulama Hanafiyah bahwa wanita yang sedang haid boleh membaca Al-Quran berdasarkan istihsan, tetapi haram menurut kias. Kias yang kedua yaitu wanita yang sedang haid itu dikiaskan kepada orang junub dengan ilat sama-sama tidak suci. Orang junub haram membaca Al-Quran, maka orang yang haid haram juga membaca Al-Quran. Definisi istihsan menurut Imam Abu Al-Hasan Al-Karhi ialah penetapan hukum dari seorang mujtahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang diterapkan pada masalah-masalah yang serupa, karena ada alasan yang lebih kuat yang menghendaki dilakukannya penyimpangan itu. Macam-macam istihsan. Istihsan dipandang dari berbagai segi, banyak macamnya. Hal ini dapat dilihat dari segi dalil yang ditinggalkan dan dalil yang dijadikan gantinya, dan ada kalanya dari segi sandaran atau dasar yang diikuti saat beralih dari kias. Dilihat dari segi dalil yang ditinggalkan dan dalil yang dijadikan gantinya, istihsan terbagi kepada tiga. Yang pertama, berpindah dari apa yang dituntut oleh kias zahir. Yang kedua, berpindah dari apa yang dituntut oleh nas. Dan yang ketiga, pengecualian juz'iyah dari suatu hukum umum dengan adanya suatu dalil.
Dasar hukum istisan. Para ulama yang mempertahankan istisan mengambil dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menyebutkan kata istisan dalam pengertian denotatif atau lafal yang seakar dengan istisan seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 18 yang artinya yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Quran Surah Az-Zumar ayat 18. Ayat ini menurut mereka menegaskan bahwa pujian Allah bagi hambanya yang memilih dan mengikuti perkataan yang terbaik. Dan pujian ini tentu tidak ditunjukkan kecuali untuk sesuatu yang disyariatkan oleh Allah. Kehujahan istizan. Ada 3 golongan ulama dalam menanggapi istizan ini, apakah merupakan dalil hukum syara atau tidak. Pertama, jumhur ulama usul fikih dari mazhab Maliki, Hanafi, dan sebagian besar Hambali menyatakan bahwa istihsan adalah salah satu dalil syara yang menetapkan suatu hukum yang berlawanan dengan apa yang diwajibkan oleh qiyas atau umumnya nas. Terutama Hanafiyah sangat mengutamakan istihsan yang dianggap lebih kuat dan memiliki dalil, serta meninggalkan qiyas. Setelah timbul kritikan-kritikan, maka para sahabat dan murid Abu Hanifah berusaha menjelaskan pengertian dan rumusan istihsan yang banyak dilakukan oleh imam mereka. Di antara mereka adalah Imam As-Sarkasi yang mengarang sebuah kitab terkenal yang menjadi rujukan bagi pengikut mazhab Hanafi bernama Usul Al-Sarkasi. Mereka berusaha menjelaskan bahwa sesungguhnya istihsan itu tidak keluar dari dalil-dalil syara. Mereka mengatakan bahwa hakikat istihsan ada 2 macam qiyas. Pertama, qiyas jalil, tapi lemah pengaruhnya. Inilah yang dinamakan qiyas. Kedua, qiyas khafi, tapi pengaruhnya kuat. Inilah yang dinamakan dengan istihsan. Oleh karena itu, dalam 2 hal ini yang dipandang adalah pengaruhnya, bukan jelas atau tidaknya qiyas. Kedua, kelompok yang menolak istihsan sebagai dalil syara dan menyatakan bahwa istihsan adalah menetapkan hukum dengan keinginan hawa nafsu semata. Kelompok yang menolak istihsan sebagai dalil hukum ini adalah Imam Syafi'i dan pengikutnya, kelompok Zahiriyah, Mu'tazilah, dan ulama Syiah. Imam Syafi'i merupakan ulama yang sangat keras mengkritik istihsan tersebut. Kritikannya ini terlihat jelas dalam ungkapan, siapa yang memakai istihsan maka telah membuat sendiri hukum syara. Oleh karena itu, bagi Syafi'i, memakai istihsan dalam istinbat hukum adalah haram apabila dia bertentangan dengan khabar yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Relevansi istihsan di masa kini dan mendatang. Seperti yang telah dijelaskan bahwa istihsan itu digunakan oleh sekelompok ulama karena dalam menghadapi suatu kasus pada keadaan tertentu merasa kurang puas jika menggunakan pendekatan yang berlaku secara konvensional, seperti dengan menggunakan qiyas jali atau dalil umum menurut cara-cara biasa dilakukan. Dari kesimpulan istihsan ini, istihsan pada dasarnya adalah ketika seorang mujtahid lebih cenderung dan memilih hukum tertentu dan meninggalkan hukum yang lain disebabkan satu hal yang dalam pandangannya lebih menguatkan hukum kedua dari hukum yang pertama. Artinya, persoalan khusus yang seharusnya tercakup ada ketentuan yang sudah jelas, tetapi karena tidak memungkinkan dan tidak tepat diterapkan, maka harus berlaku ketentuan khusus sebagai pengecualian dari ketentuan umum atau ketentuan yang sudah jelas.
Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai materi ikhtisan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.